Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 591 tidak layak. Bayangan itu memiringkan kepalanya saat melihat darah menetes dari mata Dion. Aduh, Tut, itu tidak baik. Saya pikir Anda ingin menghindari ini. Anda tidak terlalu cerdas jika Anda belum memahaminya. Dion tidak menanggapi, dan Patriark Ragnar maupun Penatua Dayu juga tidak berani menunjukkan emosi apapun. Terlepas dari cara bayangan ini bertindak, ada ketakutan yang mendalam di hati mereka, dan semuanya berputar di sekelilingnya. Orang yang selalu tenang benar-benar orang yang paling tidak terduga. Kamu cukup aneh. Bagi orang-orang dengan kecerdasan rendah dan bakat yang sangat sedikit, Anda harus mengikuti jalur bela diri apapun yang paling mudah bagi Anda. Ai, mungkin karena aku sudah lama mengasingkan diri, merenungkan hukum alam semesta dan menciptakan hukumku sendiri. Aku lupa betapa aku suka berbicara. Faktanya, ini akan menjadi dunia yang sempurna jika semua orang mendengarkan ajaran saya. Sayangnya, ada terlalu banyak makhluk dengan tingkat kecerdasan yang bisa diabaikan. Bagi mereka yang benar-benar berbakat dalam bidang bela diri, emosi sama sekali tidak diperlukan dalam memahami hukum. Namun, saya akui bahwa dari triliunan jiwa yang saya temui, mungkin hanya 4 yang benar-benar masuk dalam kategori ini. Tidak termasuk saya tentunya. Sejujurnya, jumlah itu jauh lebih besar dari perkiraan saya. Itu membuatku akhirnya mengerti pepatah ada langit di balik langit. Namun, bagi makhluk setinggi Anda, emosi bermanfaat, meskipun emosi membatasi jalur bela diri yang dapat Anda ikuti. Inilah sebabnya kamu sangat aneh. Anda mempunyai begitu banyak kemarahan yang tidak berguna yang menumpuk di dalam diri Anda, namun Anda menekannya. Kemudian Anda membangun aura arogansi dan kepercayaan diri palsu yang sebenarnya tidak Anda miliki, dan mencoba menjadikannya sebagai jalur bela diri Anda. Jika kamu bertingkah seperti anak kecil yang ketakutan, anak yang marah pada dunia hanya karena mengikuti jalan alamiahnya, Anda mungkin akan menempuh jalur perang lebih cepat. Dion tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan entitas itu. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau repot-repot memproses semuanya. Tapi itu tidak berarti dia tidak benar. Kemarahan sederhana yang tidak terkendali dan tidak tersaring telah benar-benar menghancurkan leher botol budidaya tubuh yang telah dia capai hanya karena itu sangat sejalan dengan afinitas darah. Demon Sage. Namun, Dion terus-menerus menahan dan menekan amarahnya, berusaha menghindari menjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Dunia persilatan menekan dan mendorongnya. Terus-menerus mengambil tanpa memberi, dan menyakiti tanpa menyembuhkan. Namun, dia bertahan, lagi dan lagi, karena ini adalah keinginan terakhir ibunya. Jika dia tidak datang ke sini, apakah dunia fana akan lenyap? Bukankah dunia mereka akan baik-baik saja sekarang? Ketika turnamen dunia berakhir, dan mereka datang untuk mengambil segelnya, hanya Dion yang akan mati. Dan generasi manusia masa depan akan memiliki kesempatan untuk membangun warisan dan kekuatan mereka sendiri setelah dia tiada. Dia tidak perlu menahan rasa sakit di dadanya. Dia tidak perlu khawatir tentang hidup atau mati istri atau teman-temannya. Dia tidak perlu memikul beban sekte rusa surgawi dan orang bijak iblis di pundaknya. Dia tidak perlu memikirkan tentang perang antara jalur kekacauan dan alkimia susunan. Dia hanya akan tertidur, terhanyut dalam lautan kehampaan saat ingatannya memudar dari dunia secara permanen. Jiwanya akan terhapus dari keberadaan seperti orang tuanya, tapi kenapa dia harus peduli? Sepertinya dia tidak menyadarinya. Dia akan pergi begitu saja, dan bersamanya semua kekhawatirannya akan hilang. Jiwanya sendiri tidak begitu berharga pada awalnya, apa gunanya dia? Dia hanya memperburuk keadaan. Berjalan mondar-mandir dengan keberanian tak berguna yang hanya membuatnya mendapat lebih banyak masalah di setiap sudut. Melihat, seandainya Anda membangun kematian Anda dengan hati di atas keputusasaan itu, jalur erosi Anda tidak akan tertandingi. Sebaliknya, Anda membangunnya di atas sesuatu yang tinggi dan jauh melampaui stasiun Anda. Apakah menurut Anda mudah untuk melampaui hukum alam semesta? Bahkan saya belum melakukannya. Meskipun saya sudah cukup dekat sekarang, itu bukanlah tujuan yang dapat Anda capai. Kamu memiliki begitu banyak bakat yang terkumpul namun gagal total. Hanya melanjutkan ke tahap jiwa orang suci tinggi dengan 3 tahun latihan dan teknik tingkat dewa puncak? Ceka-ceka, tuanmu pasti sedang berguling-guling di kuburnya. Suara tenang entitas itu terus menyebar melalui tanaman hijau subur di sekitar mereka saat dengan lembut menghukum Dion. Dengan kata lain, bahkan bakat budidaya jiwa Dion yang luar biasa tidak lebih dari sampah. Ah, sekarang aku mengerti. Tidak semua orang bisa mengetahui kebenaran suatu hal tanpa panduan, dan gurumu menghalangi kenangan yang dia berikan padamu. Ada baiknya Anda mengetahui kebenaran kata-kata saya sebelum Anda mati, dan siapa yang lebih baik untuk memberitahu Anda tentang hal itu selain Tuan Anda sendiri? Saya cukup menikmati teka-teki. Sayang sekali teka-teki ini levelnya sangat rendah. Mungkin jika Dion peduli saat ini, dia akan terkejut dengan pernyataan bayangan itu.
Kunci pada ingatan tuannya adalah sesuatu yang benar-benar membuat Dion bingung. Dion adalah orang yang tidak hanya memiliki akses ke semua ingatan tuannya yang berkaitan dengan alkimia susunan. Dia juga secara pribadi mempelajari warisan alkimia Dao susunan yang dia terima dari lembah raja yang mati. Dan terlepas dari semua bakat jiwa dan kecerdasannya, dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari segel sama sekali. Namun, entitas ini mengatakan itu level rendah dan menyenangkan. Hampir seketika kata-kata itu keluar dari mulut entitas, Dion merasakan suara gemuruh dan kemudian suara pecah di kepalanya. Banjir kenangan menyerbu indranya. Namun, itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Ketika entitas tersebut menyadari bahwa Dion tidak mau repot-repot menyaring dan memasukkan ingatan baru seperti yang dia inginkan. Sebuah tangan sepertinya dengan paksa menangkap pikiran Dion sebelum memasukkan ingatan itu ke dalamnya tanpa persetujuannya. Entitas itu menghela nafas. Itu bahkan tidak pantas disebut teka-teki. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 592 tidak ada yang lain. Pikiran Dion bergetar ketika kumpulan kenangan yang tidak dia inginkan menyerbu seluruh indranya. Oh, entitas itu terkekeh. Pintar sekali. Saya tidak bisa berbuat banyak dalam bentuk ini, lebih baik menunggu dia keluar. Entitas itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa yang sedang terjadi. Itu hanya membuka segel untuk Dion sehingga dia bisa menyadari bahwa ajarannya benar. Ia tidak hanya suka jika dianggap benar, ia juga sangat suka jika orang lain menyadari bahwa ia juga benar. Yang cukup menarik, segel yang dipasang pada ingatan Tuan Dion sebenarnya adalah bagian dari susunan penyembunyian yang menyembunyikan harta karun. Yang membuat entitas itu geli adalah kenyataan bahwa harta karun ini benar-benar tidak membantu Dion, tidak untuk saat ini. Itu hanya memungkinkan tuannya untuk menjelaskan semuanya secara langsung kepadanya. Harta karun itu termasuk di antara 33 senjata surgawi, bagian dari 11 kategori jiwa, dan yang ketiga dari jenisnya yang dikumpulkan Dion. Yang pertama adalah buku tebal yang berisi teknik penanaman energinya dan Dao alkimia susunan, serta inti jurang ki kematian. Yang kedua adalah langkah aurora yang membangkitkan aurora ri sepenuhnya. Dan sekarang ini adalah yang ketiga, yang dikenal sebagai The Seal. Terlepas dari apa yang ada di dunia persilatan, seringkali, semakin sederhana namanya, semakin kuat namanya. Buku jiwa, angka aurora, segel, semua nama sederhana, namun bersamanya muncul kekuatan dunia lain. Soul Tome mampu membersihkan jiwa tidak seperti apapun, bahkan menghapus keluhan empat sejati. Namun, ia juga mampu menampung teknik-teknik yang luar biasa. Penanaman energi dunia batin, suaka pertama kali diwujudkan dalam buku besar itu ketika Dion pertama kali menjalin hubungannya dengan buku itu. Ini terjadi tepat setelah Dion pertama kali mewujudkan jiwanya. Faktanya, buku tebal itu telah berusaha sekuat tenaga untuk menembus ikatannya agar bisa sampai ke Dion. Sederhananya, adalah keinginan setiap senjata jiwa dari 33 surga untuk memiliki penguasa kekuatan jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan siapa yang lebih baik dari Dion untuk memenuhi keinginan itu? Selama bertahun-tahun, teknik yang dimiliki Soul Tome semakin banyak. Faktanya, saat ini ada banyak halaman tersembunyi yang belum dibuka oleh Dion. Namun, bagian paling menakutkan tentang Soul Tome adalah ia memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya menjadi sebuah arai tergantung pada bakat tuannya. Ini berarti, secara teori, Dion dapat mempelajari teknik dalam sekejap jika susunan alkimianya berada pada level yang cukup tinggi untuk melakukannya. Hal yang sama juga terjadi pada kemauan dan niat, alasan mengapa ki kematian diserap ke dalam buku besar itu, namun tidak diubah menjadi sebuah susunan. Adalah karena susunan alkimia Dion tidak berada pada level yang cukup tinggi untuk membujuk buku besar itu melakukan hal seperti itu. Di sisi lain, alasan mengapa Dao alkimia susunan dan dunia batin, tempat perlindungan berbentuk susunan, adalah karena master buku jiwa sebelumnya memiliki kemampuan alkimia susunan yang jauh melebihi Dion. Dan dengan demikian memiliki mampu mengonversinya. Namun, Dion tidak dapat menyerapnya, karena sekali lagi, level alkimia susunannya terlalu rendah. Sebenarnya, dengan jiwa tahap Pixane, Dion saat ini dapat mempelajari teknik tingkat bumi apapun dalam sekejap, apalagi teknik tingkat umum. Selama dia menggunakan Soul Tome, itu adalah kemampuannya untuk melakukannya. Begitu dia mencapai tahap jiwa puncak surgawi, dia akan dapat mempelajari teknik tingkat surga apapun dalam sekejap, selama dia menyusun alkimia yang cocok dengan tahap jiwanya. Begitu dia mencapai tahap jiwa Peak Dao, bahkan teknik tingkat dewa pun akan menjadi lelucon baginya. Begitulah kekuatan Soul Tome. Langkah-langkah aurora adalah harta karun yang jauh lebih sederhana, tetapi sama seperti terobosan. Kemampuan untuk membangkitkan aurora hingga 100% akan cukup untuk membangun kerajaan dari awal dengan mengandalkan satu harta karun ini, tapi bukan hanya itu yang mampu dilakukannya. Ketika ditambatkan pada sumber energi yang cukup, atau susunan yang cukup rumit, hal itu akan membangkitkan aurora. Namun, dalam pertempuran, hal itu mematikan.
Langkah Aurora memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan langsung ke jiwa lawan, mengabaikan kebutuhan penggunanya untuk membahayakan jiwanya sendiri. Tekanan ini tentu saja akan mengurangi kekuatan jiwa pribadi penggunanya serta tingkat kebangkitan yang telah dicapai tuannya. Ini secara harfiah berarti bahwa siapapun dengan kekuatan jiwa di bawah Dion tidak akan berdaya melawannya, dan siapapun dengan kekuatan jiwa di atasnya akan diperlambat sampai tingkat tertentu. Satu-satunya kelemahan dari langkah Aurora adalah banyaknya stamina yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Bagi kebanyakan orang, bahkan menggunakannya selama beberapa detik adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena kejatuhan ini, penggunaan kedua Aurora Steps ini sering kali terlupakan. Namun, penggunaannya dalam pertempuran sebagai harta pertahanan masih membantunya mempertahankan kegunaannya dalam situasi seperti itu. Harta terakhir yang Dion kumpulkan adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia memilikinya. Namun, jelas bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan tuannya sejak awal. Faktanya, mungkin alasan utama mengapa ingatan Tuan Dion tidak memiliki segel di dalamnya adalah karena harta karun ini. Di dunia persilatan, hanya ada sedikit orang yang lebih ditakuti daripada ahli segel. Namun, seringkali yang menentukan seberapa bagus seorang ahli segel adalah warisan mereka. Si Gebri sangat kuat, karena garis keturunan mereka memungkinkan mereka bermanifestasi yang menantang langit, menyebabkan mereka mampu menyegel bahkan ki kematian. Tapi, di sisi lain, ada Ulu, yang segelnya sangat lemah bahkan Dion, yang memiliki sedikit pengalaman dengan mereka. Mampu merobeknya dengan sedikit usaha sebelum membuatnya dari awal sehingga bahkan para tetua Ulu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, tidak ada warisan anjing laut di alam semesta yang lebih ditakuti daripada anjing laut. Itu memungkinkan Anda memiliki kemampuan penyegelan hanya berdasarkan kekuatan jiwa, tanpa harus menguasai penyegelan sama sekali. Namun, bukan itu saja. Jika Anda memilih untuk memahami susunan alkimia atau seni penyegelan, Anda akan dapat meningkatkan efisiensi harta karun untuk menyegel bahkan hal-hal yang jauh di atas kemampuan Anda untuk menanganinya. Tanpa itu, alasan mengapa entitas tersebut tidak dapat melakukan apapun terhadap Dion saat ini meskipun susunan alkimia miliknya jelas-jelas membayangi Bunda Putih ke-25 dengan pesat, bahkan sampai pada titik di mana dia menghancurkan susunannya dalam sekejap, menyebutnya permainan anak-anak. Itu karena The Seal, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari kekuatan segel. Bahkan ketika sampai pada kesadaran seseorang yang sudah lama meninggal. Dalam dunia tertutup yang hanya berisi warna putih tak berujung. Dion berlutut di tanah tanpa bergerak saat kecantikan surgawi dengan rambut putih panjang tergerai berdiri di hadapannya, ekspresi sedih di wajahnya. Wanita itu tidak lain adalah guru Dion, ibu kulit putih ke-25. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 593 abaikan. Mata putih ibu kulit putih ke-25 terancam berlinang air mata saat dia melihat ke arah muridnya. Semua yang telah dia lakukan untuk Dion hanyalah memegang kekuasaan, memanfaatkannya saat dia berada di titik terendah, sebelum memikul tanggung jawab tanpa akhir di pundaknya. Namun, Dion tidak mengeluh sedikit pun. Faktanya, dia membuka hatinya dengan mudah, ingin berterima kasih atas kebaikannya, meskipun dia tahu betul bahwa itu bukanlah kebaikan yang sama sekali. Dion sering bertanya-tanya dan bertanya-tanya mengapa mereka mengingat-ingatannya. Sedikit yang dia tahu bahwa dia telah melakukannya karena jika dia mengetahui segalanya dari awal, mungkin dia tidak akan begitu bersemangat untuk membantu. Kamu telah membuat sangat bangga. Dia berkata dengan suara lembut. Dia terdengar terus-menerus seperti pertama kali Dion mendengarnya. Sebuah suara yang bahkan membuat alam sendiri ingin bernyanyi. Kamu bertarung dengan kebanggaan sekte kami di pundakmu. Kamu memperlakukan Zaire kecil seperti dia adalah adikmu sendiri. Kamu berkorban begitu banyak, dan berharap begitu sedikit. Memiliki murid sepertimu dalam hidupku mungkin merupakan pencapaian terbesarku. Mata ibu kulit putih ke-25 memerah. Dia ingin meraih dan menghibur Dion, tapi dia merasa dia tidak mampu melakukannya. Orang yang Dion inginkan saat ini lebih dari siapapun adalah ibunya, tetapi mustahil baginya untuk memberikan sesuatu seperti itu. Saya minta maaf, yang bisa kuberikan padamu hanyalah rasa sakit. Aku bahkan tidak bisa mewujudkannya dalam situasi yang kamu alami saat ini. Aku hanyalah sebuah kesadaran. Satu-satunya hal yang tersisa untuk kuberikan padamu adalah kebenaran. Apa yang Anda putuskan untuk dilakukan selanjutnya, adalah sesuatu yang tidak akan saya tanyakan. Aku sudah cukup memanipulasimu. Keputusan yang tersisa ada di tangan Anda dan tanpa campur tangan. Aku hanya meminta kamu jangan mati. Dia memohon, suara yang indah semakin serak. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagaimana seharusnya seorang master, tapi aku telah melihatmu tumbuh secara diam-diam selama ini. Aku mencintai seperti aku mencintai anakku sendiri. Aku belum berhak menjadi ibu bagimu, tapi aku tidak bisa melihatmu mati. Menjelajahi akar labirin zat ini di Nov Euro Isen, apakah kamu menjadi iblis, atau kamu menjadi sesuatu yang lain, silakan saja, bertarunglah. Berjuang, hidup.
Ini adalah permintaan terakhir yang kuajukan padamu. Jantung Dion berdebar kencang. Kemarahannya meluap-luap, namun ia belum sempat melampiaskannya. Sebuah pemikiran samar yang terlintas di benakku. Wanita di depannya ini, apakah dia bertanya-tanya? Atau apakah dia musuhnya? Jika dia mencabik-cabiknya, apakah rasa sakit di dada akan berhenti? Jika dia mengamuk di seluruh dunia, membunuh semua yang ada di belakangnya, apakah dia bisa merasakan sesuatu lagi? Dia ingin tahu. Dia ingin melihat apakah ada alasan untuk hidup. Dia ingin detak jantungnya datang dengan sesuatu selain luka bakar yang mendidih. Tidak, dia berteriak. Ibu kulit putih ke-25 dapat merasakan perubahan yang datang dari Dion, dan meskipun itu sangat membuatnya sedih, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hidup. Jangan khawatir tentang janjimu padaku atau orang lain. Hidup saja. Permintaan egoisnya adalah apa yang diinginkan oleh ibu manapun. Dan meskipun dia bukan yang melahirkan Dion, tempat yang dia ambil di dalam hatinya tidak berbeda dengan jika dia. Kamu dapat memilih untuk melakukan apa yang kamu inginkan dengan kesadaran ini setelah kamu mendengar kebenaran. Ibu kulit putih ke-25 menarik napas dalam-dalam. Pertama-tama penting bagi saya untuk menjelaskan apa yang memulai semua ini, dan mengapa kami mengkhianati dunia fana Anda. Di luar tanah suci Belmont, Ri dan Lionel sedang berlari melintasi parit alami yang mengelilinginya. Lionel, yang telah menembus level pengumpulan esensi, memiliki api merah dan biru yang meluncur di sepanjang kakinya, membakar dan membekukan sebagian air yang dilaluinya. Ri harus memanfaatkan langkah kaki arai. Meskipun alkimia susunannya jauh lebih lemah dan lebih lambat daripada Dion, masih merupakan permainan anak-anak untuk membentuk susunan tingkat umum. Dan susunan tersebut cukup kuat untuk menahan berat badannya sebelum hancur, memungkinkan dia untuk melanjutkan ke susunan berikutnya. Setiap kali dia melakukan kesalahan atau tergelincir, dia dengan mudah dan nyaman menggunakan esnya untuk membekukan air di bawah, memulihkan diri dengan baik. Segera, mereka telah mencapai pulau terluar tanah suci Belmont, tetapi mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya terlalu sunyi. Belum lagi fakta bahwa tidak ada satupun tanda-tanda konflik yang Anda harapkan di area tempat pertempuran baru saja terjadi. Ketika mereka sudah cukup dekat, jawabannya tiba-tiba menjadi jelas, ada penghalang. Ekspresi datar Lionel berkedut. Ini adalah rumahnya, dan tidak peduli bagaimana dia bertindak, dia tidak suka jika rumahnya diinjak-injak seperti ini. Kita harus menggunakan pintu masuk terpisah. Jika kita dengan paksa memecahkan susunannya, mereka akan mendeteksinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lionel berbalik dan terjun ke danau di belakang mereka. Ri mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya tidak punya pilihan selain mengikuti, menggunakan kemauan air untuk mendorong dirinya mengejar Lionel dengan cepat. Sebagai seniman bela diri, menahan napas selama berjam-jam bukanlah masalah. Namun, kedalaman penyelaman Lionel mulai memberikan tekanan yang tak terhitung pada Ri. Mau tak mau dia bertanya-tanya mengapa danau bisa begitu dalam. Apakah itu masuk akal? Agar air dapat mempengaruhi seorang seniman bela diri. Apalagi setengah binatang dan peri seperti Ri, yang jelas memiliki tubuh yang sangat kuat, berarti tekanannya setidaknya harus mencapai ribuan pon. Beruntungnya, Lionel tiba-tiba berhenti sebelum tekanan menjadi terlalu berat bagi Ri. Dia menghadapi sebuah gua kecil di dalam, yang dengan cepat dia masuki. Gua itu merupakan suatu keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun waktu berenang ke atas jauh lebih singkat daripada berenang ke bawah, Ri dan Lionel segera mengeluarkan kepala mereka dari permukaan air mancur. Melihat lingkungan sekitar sunyi, mereka berdua melompat keluar. Tidak perlu mengeringkan pakaian mereka secara aktif. Air tidak pernah menyentuh Ri karena keinginan airnya dan Lionel memiliki apinya. Ini adalah bagian di dalam kastil itu sendiri. Saya tidak tahu apakah mereka telah menempati rumah saya atau belum, tetapi kita harus berhati-hati. Lionel menjelaskan. Namun, terlepas dari kekhawatirannya, tidak ada seorang pun di dalam kastil. Faktanya, mereka berhasil menavigasi jalan mereka melalui labirin besar di kastil itu dan keluar melalui saluran belakang, tetap tidak terlihat saat mereka melangkah maju. Tidak ada keraguan dalam benak mereka bahwa Dion akan menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar orang. Setidaknya, itu adalah tempat terbaik untuk memulai pencarian mereka mengingat mereka tidak menemukan apapun di dalam kastil. Ditambah lagi, Lionel ada di sini untuk secara khusus menavigasi katakombe. Kecuali dia membuktikan mampu melakukannya, dia tidak akan menerima benih iman Madeline. Ri menghancurkan pelat susunan lainnya. Dengan mudah menyembunyikan mereka berdua saat mereka diam-diam berjalan melewati kerumunan perkemahan dan menuju pintu masuk ke tanah suci Belmont yang sebenarnya. Kemarahan Ri terancam meluap saat dia melihat ke arah Dayu. Inilah orang-orang yang berani menyakiti suaminya demi keuntungan pribadi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Faktanya, ketika dia mengenali sosok Chen Glei di pintu masuk gua, dia hampir mengulurkan tangan dan mengakhirinya di tempatnya berdiri. Namun, dia tahu bahwa dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi di sini. Dia tidak mampu mengungkapkan dirinya sekarang.
Ada terlalu banyak Daiyu di sekitar, jelas siap melindungi pintu masuk gua dengan nyawa mereka jika musuh datang. Ditambah lagi, nyawa Dion lebih penting sekarang. Menenangkan napasnya, Ri mengertakkan giginya saat melewati Chen Glei, mengikuti di belakang Lionel. Tiba-tiba, di tengah gangguannya, Ri menabrak sesuatu yang keras. Ketika dia mendongak, dia menyadari itu adalah punggung Lionel, jadi dia segera mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Biasanya Ri tidak punya waktu untuk omong kosong. Dan ini jelas bukan saat yang tepat baginya untuk menerimanya. Lionel tidak berbalik dan hanya mengangkat bahu. Saya hanya berpikir ini sudah cukup jauh. Sebelum Ri sempat bereaksi, api ungu keluar dari Lionel, menabrak susunan penyembunyian dan menghancurkannya sepenuhnya. Ri berdiri di sana tanpa cedera, berkedip dan memproses apa yang baru saja terjadi. Suara keras itu mengingatkan Daiyu, membuat mereka gempar. Suara itu jelas datang dari dalam perkemahan mereka. Penyusup, Chen Glei berbalik dan menemukan sosok Ri tertegun, diam sepenuhnya. Kebingungan pertama muncul di wajahnya, tetapi ketika dia melihat Lionel berdiri di depannya, dia tiba-tiba menyadari. Dalam sekejap, ratusan Daiyu mengepung pintu masuk gua. Bahkan setelah pertempuran mereka dengan Belmont, terlihat jelas bahwa mereka telah berinvestasi besar-besaran pada obat-obatan pemulihan untuk perang ini. Dan sangat sedikit yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan apapun. Faktanya, kemungkinan besar mereka telah menyerbu kastil Belmont itu sendiri untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Mata biru keperakan Ri berubah menjadi hitam pekat. Gigi taringnya memanjang, membiarkan geraman keluar dari bibirnya. Namun, apakah dia marah atau tidak mengubah fakta bahwa dia benar-benar dikelilingi, jelas-jelas telah dikhianati. Serahkan Madeline, dan kamu mungkin akan meninggalkan situasi ini dengan kekekalan dan hidupmu. Lionel berkata dengan tenang, kembali untuk mengungkapkan kemarahan Ri. Pilihlah untuk melawan, dan saya berjanji hukumannya akan mengabaikan sepenuhnya fakta bahwa Anda adalah wanita yang sudah menikah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 594 aku di sini. Ri diam-diam menatap Lionel saat aura gelap mengalir dari dirinya dalam gelombang. Kehendak kosong tidak hanya sekedar peningkatan sederhana dalam kehendak luar angkasa, namun juga disertai dengan kekacauan luar biasa yang berusaha menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa lolos darinya, dan tidak ada yang ingin lolos darinya. Itu adalah peningkatan keluar angkasa, ya. Tapi, itu juga merupakan peningkatan dalam kehancuran dan keinginan kegelapan. Tak berkompetisi dan tak terkekang. Melihat kemarahan Ri, Lionel hampir tidak bereaksi, hanya membiarkan api ungu berkobar dari dirinya saat dia melawan aura menyerang Ri. Ekspresi geli muncul di wajah Chen Glei. Sungguh membayangkan bahwa teknik giok hitamnya tidak memungkinkannya bersenang-senang, tetapi dengan keindahan di depannya. Bagaimana dia bisa menghilangkan pikiran seperti itu? Sekalipun dia tidak bisa melakukan perbuatannya secara maksimal, ada banyak cara lain untuk menikmati tubuh yang begitu sempurna. Kemarahannya pada Dion menekankan seluruh aura mulianya. Jika seseorang dari Focus Academy melihatnya sekarang, kemungkinan besar mereka akan terkejut dengan perubahan kepribadiannya yang tiba-tiba. Namun, reaksi setiap orang terhadap kekalahan berbeda-beda. Chen Glei sejak saat itu memandang rendah dunia secara keseluruhan. Meskipun dia menganggap Akihiko sebagai teman, itu hanya untuk memanfaatkannya. Rencana awalnya adalah Akihiko mencuri bakat Madeline, sehingga memberi mereka pengaruh lebih besar dengan keluarga kami. Mereka tidak memerlukan pengaruh ini untuk klan dewa kami karena mereka sudah lama menempatkan klan dewa kerajaan Clyde sebagai sekutu mereka, karena mereka menguasai planet tempat kami tinggal. Kami sama-sama baik dengan milik mereka. Tidak, alasan mereka membutuhkan Akihiko adalah untuk memiliki pendirian yang kuat dalam rencana keluarga Storm. Hal itu tidak menjadi masalah sekarang. Tapi Daiyu tidak menyukai gagasan membagi harta rampasan mereka dengan keluarga Ragnar, jadi mereka berencana untuk menyertakan mereka dengan keluarga Storm. Sayangnya, karena Dion, rencana itu gagal, dan mereka terpaksa melanjutkan dengan Ragnar, yang menempatkan mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pertama, Patriark Ragnar jauh lebih kuat dari pemimpin mereka, Penatua Daiyu. Selain itu, cabang utama Ragnar berada di level klan Dewa Kaisar, sesuatu yang Daiyu tidak mampu hadapi saat ini. Menjelajahi akar labirin dari zat ini di North Euro East End jika bukan karena fakta bahwa Penatua Daiyu adalah yang tertua, dan karena itu yang paling memahami situasi. Keluarga Ragnar mungkin sudah lama tidak lagi menjadi perantara. Mengetahui semua ini, jelas bahwa Daiyu membenci Dion lebih dari sekedar afiliasi sekte Rusa Surga. Dia telah merencanakan rencana mereka untuk mencapai otonomi yang sebenarnya. Namun kini, istrinya telah menyerahkan diri kepada mereka. Dan, jika kata-kata Lionel dianggap remeh, istri keduanya juga bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini. Gambaran tatapan tajam Dion membanjiri pikiran Chen Glei. Beberapa bulan yang lalu, mereka sudah seimbang dalam segala aspek. Dan sekarang, Dion memiliki keberanian untuk meremehkannya, bahkan setelah meninjunya ratusan kali, rasa malu karena dipaksa berlutut hanya dengan tatapan mata masih belum hilang dari jiwa Chen Glei.
Hal terburuk baginya adalah mengetahui bahwa Dion akan mati dengan tetap berpikir bahwa dia lebih unggul darinya. Hal itu membuat Chen Glei dipenuhi amarah irasional yang ingin dilampiaskannya pada Ri. Namun, ketika dia menyadari bahwa Ri hampir tidak peduli dengan ancamannya, amarahnya semakin membesar. Kamu juga berani meremehkanku? Kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Saya ingin melihat Anda mempertahankan tatapan itu dengan seluruh martabat Anda dilucuti. Tidak kusangka kamu akan mengkhianati planetmu sendiri, klanmu sendiri, ayahmu sendiri. Ri membiarkan tawa terengah-engah keluar darinya. Menyedihkan. Emosi Lionel tidak berfluktuasi. Ayah saya menghabiskan lebih dari 20 tahun hidup saya dalam pengasingan, berlatih untuk tujuan yang dianggap lebih tinggi. Namun, dia tampak sangat puas sebagai klan dewa kerajaan yang biasa-biasa saja, memerintah klan yang biasa-biasa saja, di planet yang biasa-biasa saja. Lionel teringat pembicaraannya dengan ayahnya. Raja Belmont bertanya kepadanya di mana menurut Lionel kekuatannya turun jika dibandingkan dengan kepala klan dewa kerajaan lainnya. Pada saat itu, Lionel berpura-pura tidak tahu, mengklaim bahwa dia tidak mungkin mengetahui cara mengukur kekuatan benda langit. Namun, sebenarnya Lionel sudah punya jawabannya sendiri saat itu. Dan dari apa yang dia ketahui, keluarga Belmont sudah tertinggal jauh dari perlindungan apapun yang bisa diberikan ayahnya. Dan potensi alam semesta mereka, lebih buruk lagi. Tiba-tiba, gelombang lain menyebar ke seluruh Daiyu. Seseorang meminta izin untuk memasuki penghalang. Chen Glei memandang Lionel, hanya untuk menerima anggukan. Biarkan mereka masuk, kata Chen Glei. Kerutan di kening Ri semakin dalam. Dia tahu betul bahwa tidak ada sekutunya yang akan datang saat ini. Ayahnya harus merawat ibunya dan bahkan tidak menyadari misi yang telah dilakukan Ri. Belum lagi fakta bahwa, jika ada seseorang yang ada di sini untuk membantunya, mereka tidak akan diizinkan masuk dengan mudah. Tatapan berapi-api para laki-laki Daiyu telah tertuju pada tubuh Ri selama ini. Armor kulit putih dan perak dominan yang dia kenakan menempel di lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ditambah dengan aura binatangnya, dan dia mengeluarkan getaran yang tak tertahankan. Namun, ketika langit tanah suci Belmont dipenuhi dengan keindahan yang tak ada habisnya, mereka kehilangan tempat untuk memusatkan perhatian. Tak satu pun dari mereka secantik Ri, tapi mereka tidak bisa berbagi satu sama lain. Ratusan keindahan di langit memperluas wawasan mereka dan setidaknya menggandakan musuh Ri. Ketika Ri menyadari sekte mana yang datang, matanya menyipit. Dia hanya bisa menyaksikan wanita cantik dengan rambut dan mata putih panjang berjalan tanpa suara ke sisi Lionel, hampir meluncur bersamanya di setiap langkah. Dia memeluknya, tersenyum cerah dan dia memandang ke arah Ri dengan keteguhan. Aku di sini, dia berkata dengan lembut, tekanan kata berikutnya untuk memastikan Ri mengerti. Suami. Wanita itu tidak lain adalah orang jenius pertama dari sekte Dewa Nifeus. Seorang wanita yang menyimpan kebencian yang tak ada habisnya dan mendalam terhadap Dion. Evelyn Nifeus. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 595 tidak pernah. Di dunia kulit putih, Dion tetap berlutut saat tuannya mulai menceritakan kisahnya. Ada banyak hal dalam ingatanku yang aku sembunyikan darimu. Tapi, ada banyak hal yang saya pilih untuk tidak saya lakukan juga. Salah satu hal itu cukup penting bagi pengetahuan alam semesta ini. Konsep yang Anda kenal sebagai kematian akibat panas. Ibu kulit putih ke-25 dimulai. Hiddit adalah konsep yang Dion pelajari dari dunia fana, tetapi tampaknya konsep tersebut juga memiliki tempat yang sangat kuat di dunia persilatan. Pada dasarnya, ada dua bentuk utama energi. Energi yang mampu digunakan, dan energi yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Seiring berjalannya waktu, bentuk energi yang dapat digunakan semakin berkurang, sedangkan bentuk energi yang tidak dapat digunakan semakin meningkat. Hasil akhirnya adalah dunia tanpa energi yang berguna sama sekali. Sebuah bencana bagi dunia. Bayangkan tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan energi. Kehidupan tidak akan ada lagi karena tidak ada lagi yang bisa menggerakkannya. Bahkan jika Anda masih hidup sebelum hal ini terjadi, kematian Anda akan segera terjadi, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikannya. Namun, kematian panas ini disertai dengan hukum dunia yang lain. Dengan meningkatnya energi tak berguna ini, alam semesta akan terus bergerak menuju bentuk yang semakin kacau dan tanpa hukum. Pada akhirnya, hukum yang membentuk alam semesta akan berhenti berarti segalanya. Tidak akan ada kehidupan, tidak ada keteraturan, tidak ada awal. Yang ada hanya kehancuran, kematian, dan akhir. Saya tahu Anda mengetahui kisah burung Phoenix gelap, dan bagaimana mereka menjelajahi alam semesta, menyebarkan ki kematian mereka. Tapi, saya ingin Anda memahami bahwa jumlah alam semesta yang dihancurkan oleh burung Phoenix gelap tidak ada artinya jika dibandingkan dengan jumlah yang diambil oleh kematian akibat panas. Alam semesta berumur triliunan demi triliunan tahun. Kehidupan telah ada begitu lama sehingga tidak ada satupun catatan tentang segala sesuatu sejak permulaannya yang saya sadari.
Namun, dengan sejarah yang begitu panjang, dan dengan siklus permainan yang tiada akhir, ini harus sampai pada suatu kesimpulan. Pada awalnya, terdapat begitu banyak energi sehingga alam semesta muncul secara spontan. Setiap hari, ribuan hingga jutaan dimensi baru muncul, menghiasi alam semesta dengan berjuta spesies indah dan unik. Energi ini adalah sesuatu yang saya yakin Anda sudah familiar dengannya sekarang. Ini adalah energi yang sama yang digunakan untuk meredam rangkaian meridian yang Anda transplantasikan. Set yang sama diberikan kepadamu oleh guru besar kami. Energi gamma. Itu adalah asal mula segala sesuatu yang ada. Ini adalah penggabungan setiap hukum, kemauan, niat, dao, dan energi di dunia. Apapun yang ada, sedang, atau akan pernah ada, berasal dari energi ini. Dan karena energi itu, sebagian besar keberadaan awal adalah surga. Tidak ada pencemaran energi yang kacau, tidak ada kekurangan, sehingga tidak pernah ada kebutuhan yang berlebihan, dan jalan hidup lancar. Namun, tidak ada yang sempurna selamanya. Master Dion menghela nafas. Akhirnya, orang pertama yang meninggal. Lalu yang kedua, dan yang ketiga. Pada akhirnya menjadi sangat jelas bahwa kematian ini tidak bisa dihindari. Tiba-tiba ada kebutuhan. Kebutuhan yang dicari semua orang. Sebuah kebutuhan untuk hidup, untuk mengejarnya, untuk memperpanjangnya, untuk menggenggamnya. Hidup menjadi komoditas pertama yang ada. Tiba-tiba menjadi jelas bahwa sumber daya yang memuaskan saja tidak cukup. Namun, meski manusia berjuang dan mulai membagi sumber daya secara semakin tidak merata, keseimbangan masih tetap ada di alam semesta. Energi gamma terus melimpah dan alam semesta terus tercipta dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, sama seperti hal lainnya, hal tersebut juga berubah. Gali data ini, telusuri kembali hingga ke inti Nov Euro Isen. Selama ini, energi gamma dan keseimbangan alam semesta tetap bahagia, karena walaupun kesempurnaan dunianya telah hilang, dasar hukumnya belum dilanggar. Sampai kultivator pertama muncul, Dion tetap berlutut dalam diam saat tuannya terus berbicara. Tidak ada yang tahu siapa orang ini. Tidak ada catatan apakah orang ini adalah seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya yang belajar menentang alam semesta. Atau apakah mereka hanya individu beruntung yang menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka miliki. Meskipun, beruntung mungkin bukan cara yang tepat untuk menggambarkan kehidupan orang ini. Kultivator pertama melanggar batas fana dan menjadi kaisar di antara makhluk hidup, memerintah selama ratusan tahun. Banyak yang mengira bahwa masalah mereka akhirnya terpecahkan. Bahwa mereka akhirnya bisa menipu kematian selama mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh kultivator pertama ini. Namun, mustahil untuk membongkar rahasia dari seseorang yang begitu kuat. Dan kultivator pertama ini hanya membagikan rahasia mereka kepada anggota keluarga terdekat, berharap mereka akan hidup selamanya di sisi satu sama lain. Hal ini menyebabkan banyak perang sia-sia yang hanya berakhir dengan kematian bagi lawan-lawannya. Lagi pula, bagaimana mungkin manusia bisa berharap bisa menandingi ahli bela diri? Tetapi, seperti yang sudah Anda duga, kultivator pertama ini akhirnya menyadari bahwa setelah ratusan tahun sehat, kekuatan hidup mereka menurun. Sama seperti orang lain, mereka mulai menua, meskipun jauh lebih lambat. Jelas bahwa bahkan sebagai seorang profesional, melarikan diri dari kematian adalah hal yang mustahil. Namun, harapan yang diberikan oleh pengingat adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun, dan harapan itu mulai memicu sesuatu yang lain. Bagaimana jika ada tingkat yang lebih tinggi? Tingkat yang tidak dicapai oleh pihak pertama? Level yang akan membantu Anda hidup lebih lama? Mungkin jika Anda mencapai level yang cukup tinggi, kematian pun tidak akan mampu mengejar Anda lagi. Dengan harapan baru ini, penggarap pertama mulai menyebarkan wawasan mereka. Menyadari bahwa mereka sudah terlalu dekat dengan akhir hidup mereka untuk peduli melindungi kerajaan yang tidak dapat mereka nikmati dalam kematian. Akhirnya, dengan begitu banyak orang yang memikirkan masalah ini, orang-orang mulai berhasil. Tahap pertama dikenal sebagai tahap pondasi, dan tahap berikutnya menjadi tahap pembentukan meridian. Dan seterusnya. Banyak variasi budidaya yang dikenal di dunia. Namun, yang tidak dipahami orang-orang adalah bahwa ini bukanlah kehendak alam semesta. Hukum tidak ingin manusia hidup selamanya, yang mereka inginkan adalah agar semua orang menjalani kehidupan yang singkat dan tanpa keserakahan, dalam kedamaian total. Kemudian, ketika waktumu tiba, kamu akan meninggal. Tapi, hidupmu tidak akan berakhir di situ. Dengan menggunakan benih karma, Anda akan dapat bereinkarnasi, dan menjalani kehidupan yang singkat dan memuaskan. Begitulah siklus sebenarnya. Namun, ini benar-benar dihancurkan oleh para pembudidaya. Dan segera, dampaknya muncul ketika alam semesta pertama runtuh hingga tidak ada. Membawa serta setiap jiwa yang pernah terikat pada keberadaannya. Tidak akan pernah bereinkarnasi lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 596 memang benar. Ini adalah kasus Hiddit yang pertama. Keseimbangan alam semesta telah menjadi tidak seimbang dengan energi gamma digunakan dengan cara yang tidak seharusnya.
Karena kekuatan hidup manusia dikumpulkan secara paksa, energi yang dapat digunakan tidak didaur ulang ke dalam siklus seperti itu. Sebaiknya, akibatnya, dengan cepat menjadi tidak dapat digunakan karena semakin banyak pembudidaya yang muncul. Setelah energi tidak dapat digunakan lagi, mustahil untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya. Akibatnya, nasib alam semesta yang mengumpulkan terlalu banyak energi hanyalah kematian. Ia ditakdirkan untuk runtuh dengan sendirinya, menghapus dirinya dari keberadaan. Namun, terlalu sedikit yang memiliki prospek untuk memahami hal ini. Dibutuhkan triliunan tahun bagi alam semesta untuk runtuhnya akumulasi energi ini. Jumlah generasi yang berlalu dalam waktu itu akan sangat besar, bahkan dalam keluarga budidaya. Faktanya, alam fana Anda adalah pertama kalinya saya mendengar ada populasi orang yang memahami konsep ini begitu cepat. Sains Anda benar-benar luar biasa. Pengamatan ini difasilitasi oleh keadaan yang dialami alam semesta Anda. Cahaya aneh bersinar di mata Ibu Putih ke -25 saat dia tampak bertarung dengan sesuatu. Pada saat para pengamat mulai memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas runtuhnya alam semesta mereka, budaya mencari keabadian sudah terlalu mengakar kuat untuk dibasmi sepenuhnya. Jika sebuah keluarga mengambil keputusan untuk berhenti bercocok tanam, itu hanya akan menjadi jendela bagi keluarga lain untuk mengambil keuntungan. Menegaskan kembali diri mereka sebagai penguasa demi keuntungan jangka pendek, bukan kemakmuran jangka panjang. Terlalu banyak yang mengadopsi filosofi, saya tidak peduli, yang acuh tak acuh ini. Terlalu banyak yang percaya bahwa karena kematian akibat panas masih terjadi di masa depan, mereka tidak perlu mempedulikannya. Pada akhirnya penyebaran budidaya tidak bisa dihentikan. Mereka yang ingin berhenti, tidak bisa karena takut tidak mampu melindungi diri dan keluarganya. Dan mereka yang tidak peduli sejak awal terus mendorong diri mereka sendiri ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, hiddit adalah masalah yang pada akhirnya harus kita hadapi. Bagi keluarga-keluarga yang cukup berhasil untuk bertahan hingga hari-hari terakhir alam semesta mereka, ini menjadi masalah terbesar yang bisa dibayangkan. Apakah mereka akan pasrah begitu saja pada nasib mereka? Membiarkan warisan yang telah mereka bangun selama miliaran tahun runtuh di hadapan mereka seiring dengan kematian anggota keluarga terakhir mereka akibat runtuhnya alam semesta mereka? Jawabannya tidak, tentu saja. Ibu kulit putih ke-25 menghela nafas. Keluarga-keluarga ini mulai mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Mereka meliput semuanya mulai dari meneliti metode untuk memulihkan energi yang tidak dapat digunakan hingga metode pengorbanan dan penderitaan yang menjijikan. Sayangnya, solusi yang akhirnya ditemukan oleh keluarga-keluarga ini hanyalah sekedar tempelan pada lambung kapal. Solusi tersebut tidak benar-benar menyelesaikan apapun, hanya menunda masalah. Dan tentu saja hal tersebut berarti menaklukkan alam semesta. Pada saat itu, keberadaan alam semesta selain alam semesta Anda belum sepenuhnya terbukti. Namun, pada saat itu, terjadilah perjalanan antar dimensi dan bersamaan dengan itu terjadilah perang yang menghancurkan alam semesta. Karena ini adalah masa sebelum adanya gerbang, investasi yang diperlukan untuk menyerang alam semesta lain sangatlah besar, dan oleh karena itu, untungnya, jarang terjadi. Namun, ketika para kultivator menjadi semakin efisien dalam jalur perang mereka, menghancurkan penghalang antar dimensi menjadi semudah bernapas bagi sebagian orang. Menyebabkan perang ini menjadi semakin sering terjadi. Pada akhirnya, perang ini berubah dari perang yang dilakukan semata-mata untuk bertahan hidup, menjadi kerajaan yang paling keji dan tersebar luas. Sayangnya, saya tidak mengetahui sejarah bagaimana gerbang itu terbentuk. Meskipun saya mengetahui menara epistemik, saya tidak pernah cukup beruntung memiliki guru besar yang berbicara langsung kepada saya. Tapi, seperti yang Anda tahu, itu karena dia baru saja memutuskan untuk melakukan tugas ini. Jika Dion secara aktif menanggapi tuannya, dia akan mengangguk sebagai tanda terima. Kembali ke menara epistemik, Dion bertanya kepada guru besarnya mengapa dia tidak memperingatkan Dimen Sage bahwa perpustakaan abadi hanyalah jebakan. Pada saat itu, guru besarnya mengatakan kepadanya bahwa baru-baru ini dia merasa layak untuk membagi pikirannya sedemikian rupa. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa hal ini karena guru agungnya sadar bahwa akhir dari kehidupannya yang termasyhur akan segera berakhir. Sekarang setelah Anda memahami bagaimana dunia persilatan muncul, sudah waktunya saya menjelaskan kepada Anda bagaimana alam fana Anda terlibat dalam hal seperti itu. Faktanya adalah bahwa alam semesta paling berharga yang tersisa adalah alam semesta dengan populasi orang-orang yang belum memahami cara bela diri. Energi gamma adalah yang paling murni. Sumber daya budidaya adalah yang paling melimpah. Karena alam semesta masih belum bisa diremehkan, benda-benda seperti inti jurang, begitu Anda menyebutnya, jumlahnya sama banyaknya dengan bintang di langit. Kemurnian keinginan berada pada tingkat yang sangat berbeda. Bahkan dunia sendiri relatif damai. Alam semestamu dulu seperti itu. Dunia yang tidak ternoda oleh masalah perang. Dunia yang murni dalam arti yang paling ketat, tidak tersentuh oleh kemarahan alam semesta. Tapi juga menjadi objek keserakahan setiap ahli bela diri.
Menaklukkan alam semesta seperti milikmu tidak hanya mudah untuk dipercaya, tetapi juga akan memberikan manfaat yang tak terhitung selama miliaran tahun. Menghasilkan kesejahteraan bagi klan dan generasi di masa mendatang. Air mata berkilauan di mata Tuan Dion. Rasa bersalah yang membebani hatinya sama beratnya, sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata ini, untuk mengakui kesalahan leluhurnya dan membiarkan dirinya telanjang dengan cara ini. Tapi, dibandingkan dengan apa yang dialami Dion, itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Jadi, dia bertahan. Ini adalah pengkhianatan pertama kami terhadap rakyat Anda. Bahkan sebelum berbicara tentang segel dan pencurian bakatmu. Tindakan pengkhianatan pertama terhadap rakyat Anda terjadi di alam semesta Anda. Mengambil keputusan yang menjadi hak Anda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 597 melampaui. Rasa murni yang mendalam menyusup ke dalam hati ibu kulit putih ke-25. Tapi, dia sibuk dan melanjutkan. Alam semesta ini, alam semesta Anda, adalah yang termuda dari 10.000 yang tersisa. Hari kelahirannya adalah perayaan bagi persilatan dunia karena ini adalah yang pertama dari jenisnya selama triliunan tahun. Itu adalah tanda harapan bahwa mungkin hukum alam semesta tidak meninggalkan kita. Seperti yang Anda ketahui, butuh waktu agar alam semesta bisa menetap, bahkan bagi kami seniman bela diri. Jadi, dalam waktu bertahun-tahun, banyak yang terjadi tentang bagaimana memanfaatkan alam semesta baru ini. Itu egois dan serakah. Tapi, saya malu untuk mengatakan bahwa tidak ada yang memikirkan Anda penduduk asli dan bagaimana kami akan membagikan hak-hak Anda. Harapan jutaan orang bertumpu pada satu alam semesta yang tersisa ini karena kita tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan alam semesta berikutnya untuk terwujud. Ada tahun-tahun menjelang saat alam semesta Anda dapat menetap, banyak perang terjadi. Terlalu banyak untuk itu dan terlalu banyak untuk diingat. Suatu siklus kehidupan tanpa akhir mengenai hak untuk mengambil sesuatu yang awalnya bukan milik kita. Kami memperebutkan hak untuk menghambat pertumbuhan alam semesta lain. Seperti yang dikatakan oleh Guru Agung, ada dua jalur utama di dunia persilatan, keduanya didorong oleh kehancuran alam semesta. Itulah jalur kekacauan. Jalan yang berasumsi bahwa kehancuran alam semesta hanyalah kehendak hukum mereka. Jalan ini berusaha untuk masuk lebih jauh ke dalam anarki dan nasib menerima ini, dengan asumsi bahwa kebangkitan baru dalam seni bela diri akan menjadi sebuah ketidakseimbangan. Jalan ini dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun mereka mengklaim sejalan dengan hukum alam semesta, fakta bahwa mereka menggunakan kekuatan tersebut memprotes fakta tersebut. Anda sendiri telah merasakan sifat mendominasi entitas tubuh itu. Bahkan saat berada begitu jauh dan mempunyai kemauan licik milikmu, jika bukan karena kemarahanmu yang dalam, kamu akan menyerah pada rasa takutmu. Satu-satunya cara untuk mencapai ketinggian seperti itu dalam ilmu bela diri adalah dengan melampaui hukum alam semesta itu sendiri. Secara definisi, mereka tidak pernah peduli dengan jalan alam semesta, mereka hanya ingin mencari jalan yang lebih mudah menuju keabadian. Bahkan jika itu berarti semua orang mati. Ini adalah pertama kalinya ibu kulit putih ke-25 benar-benar kehilangan kendali atas emosinya, namun dia dengan cepat mencoba mengendalikannya lagi. Apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Dion adalah kebenaran, tetapi juga tidak jelas kelihatannya. Kenyataannya adalah, bahkan mereka yang tidak ikut serta dalam jalur kekacauan pun mencoba untuk melampaui hukum alam semesta juga. Hanya saja pendekatan mereka sangat berbeda. Jika Dion melihat tubuh asli guru agungnya secara langsung, dia tidak akan merasa seolah-olah tubuh guru besarnya siap hancur kapan saja seperti saat dia melihat tubuh entitas itu untuk pertama kalinya. Di jalan menuju padang rumput, selalu ada dua pilihan. Menghancurkan, atau mengangkat. Keputusan entitas itu jelas. Jika Anda pernah mencoba melawannya tanpa cara bela diri yang tegas, semua buatan Anda akan hancur begitu saja di hadapannya. Tapi, yang lebih buruk lagi, ini tidak hanya berlaku untuk makhluk hidup. Jika entitas itu tidak dibatasi seperti sekarang, kehadirannya yang sederhana akan mengikis semua hal yang kita tahu. Jalan kekacauan yang mereka ambil membuat mereka jauh lebih unggul dalam ilmu bela diri. Melalui tindakan yang merugikan diri sendiri, praktik yang menegaskan martabat, dan mengabaikan kode moral, mereka mengambil kesucian niat dan membuangnya sepenuhnya. Mereka menciptakan keinginan buatan. Mereka bereksperimen pada bangsanya sendiri. Mereka membunuh orang-orang tak berdosa demi kemajuan mereka sendiri. Mereka merampas harta karun budidaya, mereka mengumpulkan warisan. Mereka bahkan membangun dunia palsu seperti perpustakaan abadi untuk mengobarkan harapan orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, hanya untuk menguras alam semesta lebih banyak lagi. Sumber dayanya. Dan mereka melakukan ini semua atas nama chaos. Mereka berpura-pura seolah-olah mengikuti jalan yang ditetapkan alam semesta untuk mereka. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan hanyalah memangsa pihak yang lemah dan menumpuk kekuasaan demi kepentingan mereka. Ini adalah kebenaran sederhana dari jalur kekacauan. Bahkan ketika burung phoenix hitam mengamuk di alam semesta dan menyebarkan kematian, mereka melakukannya hanya karena hal itu meningkatkan kekuatan mereka sendiri.
Tidak ada tujuan yang lebih tinggi bagi siapapun selain diri mereka sendiri dan nilai-nilai menjijikkan mereka sendiri. Bahkan kehidupan orang-orang dari sebuah alam semesta yang sepenuhnya tidak dapat dibenarkan dipandang sebagai bukan apa-apa bagi mereka. Tuan Dion menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Saya tidak akan mencoba memberi Anda ringkasan tentang leluhur saya yang datang ke sini untuk melindungi rakyat Anda. Saya juga tidak akan mengatakan bahwa lebih baik kami datang daripada orang lain. Karena sebenarnya kami datang untuk memanfaatkan alam semesta Anda juga. Jalan kedua yang diambil oleh seniman bela diri adalah jalan yang seimbang. Harapan dari jalan ini adalah memperlakukan setiap jalan inovatif sebagai sesuatu yang sakral dan diterapkan karena suatu alasan. Untuk melihat setiap jalan yang sama pentingnya dengan jalan sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh guru besar, tujuan akhir dari jalur kita adalah untuk membantu alam semesta. Kami percaya bahwa alasan mengapa alam semesta mati bukan hanya karena kita menggunakan energinya, melainkan karena kita menggunakan energi tersebut secara tidak benar. Kita mengambil energi suci ini dan menggunakannya secara egois, hanya berusaha memperpanjang umur kita. Tapi, bagaimana jika ini bukan cara bela diri yang sebenarnya? Jalan yang kita cari adalah jalan kesempurnaan. Sebuah jalan yang melampaui segalanya bukan dengan menyingkirkan yang lain, namun dengan mengangkat semuanya dan menggabungkannya. Jalan yang melampaui bukan dengan menghancurkan alam semesta, tapi dengan menciptakannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 598 buah. Tuan Dion terus memandangnya dengan kesedihan di matanya. Dia tahu bahwa rasa malu atau bersalah yang dia alami tidak akan mengubah keadaan, tetapi hatinya tetap hancur melihat muridnya seperti ini. Karena alam semesta Anda masih sangat muda, ini adalah kesempatan langka untuk mempelajari hukum alam semesta yang lahir pada masa pertumbuhannya. Jika kita ingin mencapai titik di mana kita dapat menciptakan alam semesta sendiri, dan melampaui hukumnya sedemikian rupa. Kita memerlukan pemahaman tentang seperti apa alam semesta di masa mudanya. Sayangnya, alam semesta Anda adalah satu-satunya pilihan. Pada saat nenek moyang saya berjuang di sini dan mendirikan sekte kami, orang-orang Anda sudah berada pada tahap awal evolusi dan dengan cepat mendekati titik kritis. Dari sejarah yang kami pahami, titik kritis ini biasanya terjadi ketika makhluk cerdas mulai menyimpang ke jalur kultivasi. Tentu saja, jika rakyatmu dibiarkan sendiri, mereka akan segera mengungkap misteri dunia persilatan dan pada akhirnya mencapai titik sejajar dengan seluruh kosmos. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan. Alam semesta Anda lebih istimewa daripada yang pernah kami duga. Karena ini adalah yang pertama dari jenisnya dalam waktu yang lama, kami percaya bahwa alam semesta mengumpulkan lebih banyak berkah surga. Jumlah inti jurang dan sumber daya budidaya jauh melebihi jumlah alam semesta lainnya. Oleh karena itu, bahkan setelah kita, rusa surgawi, dan sekutu kitsune kita, mempertaruhkan klaim kita atas alam semesta ini, keserakahan tidak pernah berhenti. Yang lebih buruk lagi, serangkaian peristiwa tampaknya bertentangan dengan keinginan kita, menyebabkan rangkaian peristiwa yang tampaknya hanya memperbanyak musuh kita. Tentu saja, sebagai satu-satunya klan Dewa Kaisar yang bersedia berbagi satu alam semesta menjadi satu, sekte rusa surgawi dan aliansi kitsune, kemudian menambahkan peri dari alam semesta yang berdekatan. Kita seharusnya hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun, kami naif. Air terjun peristiwa mengerikan dimulai dari pernikahanku dengan ayah bela dirimu. Landrago Kilin menempatkan kekuatan di atas segalanya dan kebenarannya adalah ayah bela diri Anda tidak pernah benar-benar menang berdasarkan kemampuannya sendiri. Meskipun aku pernah memberitahumu bahwa dia dijauhi oleh klannya karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu klan manusia, itu hanya sebagian alasannya. Peristiwa-peristiwa itu hanya memperkuat julukannya sebagai individu yang pengecut dan tidak tahu malu. Seperti yang telah kamu pelajari sekarang, sebenarnya Raja Nagalah yang secara teknis berhak menjadi suamiku. Tapi, saat kejadian itu terjadi, pernikahanku sudah selesai, dan keperawananku sudah diambil. Tidak ada kejadian sebaliknya, jadi suamiku selamanya membawa label rasa malu sepanjang hidupnya dan senjata Raja Naga menjadi semakin tabu. Setelah itu, Dayu mengambil sikap permusuhan terhadap kami, tidak mau memaafkan sedikit pun martabat mereka. Naga selalu menjadi makhluk yang sombong, dan peristiwa ini mendorong mereka ke tepi jurang. Mungkin seandainya aku tidak begitu egois dalam hidupku. Hal-hal cinta tidak akan berevolusi seperti ini. Dunia persilatan adalah tempat yang kejam. Hal paling mengerikan dari dunia fana seseorang diperkuat puluhan kali lipat ketika kekuatan menjadi lebih penting dari apapun. Tuan Dion adalah salah satu dari sedikit kasus di mana gadis itu bisa mencintai dan berumur panjang dengan pria lemah yang dia pilih. Tapi, bahkan itu pun memiliki konsekuensinya sendiri. Mungkin inilah sebabnya Kitsune, yang bersekutu dengan sekte rusa surgawi, begitu berpegang teguh pada tradisi mereka. Jika kejadian ini tidak pernah terjadi, mungkin ayah mertua Dion tidak perlu pergi sejauh ini. Mungkin dia tidak perlu pergi sejauh ini di masa depan. Tuan Dion menggelengkan kepalanya.
Peristiwa kedua yang sangat mengguncang kami adalah kehancuran kerajaan Elfin. Sampai hari ini, saya tidak memiliki satupun petunjuk apa yang terjadi. Atau mengapa hanya keluarga Acaccia yang selamat dari 3 keluarga kuno, tapi, apa yang saya tahu adalah dengan hancurnya kerajaan mereka, sisi-sisi alam semesta kita tersingkap. Seperti yang kalian ketahui, saat ini alam semesta ini hanya terhubung satu sama lain, alam semesta Marga Uidah. Di masa lalu, selama peristiwa-peristiwa ini, alam semesta itu adalah milik kita. Namun, pada saat itu, ada alam semesta lain yang terhubung ke alam semesta ini, Chaos Universe saat ini. Faktanya, koneksi tersebut masih ada. Meskipun sama sekali tidak digunakan karena sekarang tidak berpenghuni, belum lagi fakta bahwa lokasi tersebut adalah sesuatu yang kita kubur sebelum kehancuran kita. Karena sekutu kita para elf telah tiada, tiba-tiba ada jalan untuk menyerang kita di jantung aliansi kita. Yang lebih mencurigakan lagi, siapapun yang menyebabkan kehancuran cepat para elf memaksa mereka melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan alam semesta kita. Ini berarti para elf harus mengambil jalan memutar, akhirnya harus meminta bantuan para Ragnar sebelum akhirnya kembali ke sini. Kamu mungkin berpikir sudah jelas siapa yang menghancurkan kerajaan Elfin, kan? Saya juga pernah berpikir bahwa itu pastilah entitas yang paling diuntungkan. Namun, yang tidak Anda ketahui adalah bahwa entitas tersebut telah lama melampaui sebelum kejadian ini. Seperti yang telah Anda lihat dari langkah-langkah yang diperlukan agar Raja Naga tetap berada di dunia ini, dan tekanan yang diberikan pada guru besar untuk membantu Anda dari jauh. Makhluk yang melampaui batas tidak dapat dengan mudah kembali ke alam keberadaan kita, apalagi memusnahkannya. Seluruh kerajaan manusia. Yang saya tahu hanyalah siapapun yang menghancurkan kerajaan Elfin adalah kelompok orang yang sama yang menemukan cara untuk menghancurkan batas bidang dan memanggil entitas tersebut kembali ke alam semesta ini. Tanpa mereka, malapetaka tidak akan pernah terjadi, dan pengkhianatan kedua kami terhadap rakyatmu tidak akan membuahkan hasil. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 599 kedua. Tuan Dion menghela nafas. Peristiwa ketiga yang menghancurkan lanskap rapuh dan membayangi aliansi kita adalah Perang Burung Phoenix. Amethyst tidak menginginkan apapun selain melenyapkan es dan menembakkan burung Phoenix sebagai balas dendam kepada orang tuanya. Tapi, ancaman dari burung Phoenix gelap juga tidak bisa diabaikan. Dia benar-benar makhluk paling kuat yang pernah ada di bawah transendensi. Kemampuannya untuk bertarung tak tertandingi dan kemampuan pemulihannya sungguh luar biasa. Banyak yang berspekulasi tentang jenis kekuatan yang bisa dimiliki oleh gabungan Dao kehidupan dan reinkarnasi. Teori berkisar dari keabadian sejati hingga memiliki lebih dari 9 nirwana. Namun, karena Amethyst sangat kuat, tidak ada yang pernah melihat nirwananya. Dia juga tidak pernah benar-benar dekat dengan kematian. Apakah dia benar-benar memiliki lebih dari 9 kelahiran kembali yang tersedia baginya adalah sesuatu yang mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Dengan amarahnya yang membara, Amethyst melawan populasi burung Phoenix yang sudah semakin menipis sendirian, melalui alam semesta. Karena jumlah alam semesta terus menyusut, jumlah kehidupan dan reinkarnasi burung Phoenix juga menurun. Bisa dikatakan, burung Phoenix gelap jelas berbeda. Namun, karena tingkat reproduksi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan binatang tingkat tertinggi lainnya, mereka hanya bisa tumbuh lebih kuat sementara populasi mereka tetap stagnan. Tetapi, meski begitu, mereka bukanlah apa-apa di hadapan Amethyst. Dion sudah banyak mendengar cerita ini sebelumnya. Namun, ketika Elwing menceritakannya, dia ingat dengan jelas Lila kecil menarik lengannya, memberitahu dia bahwa Elwing berbohong tentang sesuatu. Ketika dia kemudian bertanya kepada Lila kecil tentang hal itu, dia hanya mengatakan bahwa detail ceritanya lebih suram daripada yang diungkapkan Elwing. Itu berarti dia telah membumbui detail yang tidak dia ketahui. Tapi ada masalah dengan balas dendam Amethyst. Binatang berbeda dari humanoid. Kita punya hubungan dengan alam semesta yang lebih dalam daripada yang bisa ditandingi oleh makhluk humanoid manapun. Dan, meskipun kami kurang memiliki kemampuan pemahaman, kami menebusnya dengan pesat dengan warisan yang tertanam dalam diri kami. Namun, tujuan sebenarnya keberadaan binatang adalah sebagai tindakan penyeimbang alam semesta. Karena makhluk humanoid terus-menerus menyedot lebih banyak energi, kita perlu menetapkan representasi hukum agar mereka tetap berakar kuat dalam kenyataan. Beginilah cara kita para binatang berevolusi dari sifat buas kita menjadi makhluk yang cerdas juga. Jadi, dengan representasi kehidupan, teringat, dan kematian yang hilang dari dunia, orang dapat membayangkan kekacauan yang disebabkan. Amethyst adalah orang jahat, tapi dia juga tidak bodoh. Dia tahu benar konsekuensi dari tindakannya, tapi dia tetap melakukannya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan. Pada akhirnya, kekuatan adalah yang terpenting di dunia persilatan. Dan dia memiliki terlalu banyak hal, bahkan sampai pada titik di mana dia bisa dengan kuatnya keinginan alam semesta untuk mendorongnya menuju transendensi sampai dia puas dengan akhir dari klan. Bisa dikatakan, burung Phoenix hanyalah representasi, brankas yang gagal, jika Anda mau.
Hanya karena mereka hilang, bukan berarti kehidupan runtuh seperti yang kita tahu. Tapi, bukan berarti tidak ada efeknya juga. Dengan kaburnya batasan antara kehidupan, kematian, dan gambaran karena kepunahannya, bidang antara dunia ini dan transendensi tiba-tiba menjadi rapuh. Dan karena hal itulah entitas yang Anda lihat di rantai di bumi kita bisa datang ke sini. Ibu putih ke-25 menghela nafas panjang. 3 peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan, namun mengakibatkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Mau tak mau dia berpikir ini semua diatur. Karena entitas tersebut tidak diwajibkan untuk disembunyikan, ia terus-menerus menghadapi jaminan surga yang harus dilawan dengan paksa, yang sangat mencakup kekuasaan. Oleh karena itu, ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melakukan hal-hal sesuka hati sendirian. Dan yang jelas, mereka tidak ingin mengungkap kelompok yang digunakan untuk menggambarkan para elf begitu cepat, jadi mereka mulai merekrut yang lain. Yaitu Daiyu. Jangan tertipu dengan kemunculan Daiyu saat ini. Pada saat perang ini, mereka hampir tak bertanding di alam semesta. Mereka memiliki ahli formasi Dao yang jumlahnya tak terhitung dan setengah transenden dalam jumlah yang mengejutkan. Itu bahkan belum termasuk nenek moyang mereka yang menunggu di sayap. Pasangkan itu dengan entitas dan hewan peliharaannya. Dan kami terpojok ke sudut yang hampir mustahil untuk disingkirkan. Di saat kami benar-benar putus asa, kami beralih ke harta suci sekte rusa surga kami. Harta karun di antara 33 yang paling kuat tidak hanya di alam ini, tetapi juga di alam transenden. Anda mungkin tidak memahami arti penuh dari senjata 33 surga, terutama karena Anda telah menemukan 3 senjata yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ini adalah senjata yang bahkan guru agung Anda akan mengeluarkan air liur. Persyaratan penggunaan sangat ketat, tetapi kegunaannya tidak menandingi. Itu karena segel sehingga kami dapat bertahan. Kami menggunakannya untuk menghancurkan Dao Daiyu dan banyak bentuk binatang mereka. Kami menggunakannya untuk menyegel entitas hewan peliharaan di dalam ranah gerbang spasial. Namun, ketika itu datang ke entitas tersebut, kami sama sekali tidak mampu melakukan apapun pun terhadapnya sendirian. Jika bukan karena kesengsaraan surgawi yang terus-menerus dia alami, kami akan musnah jauh sebelum kami dapat melakukan apapun. Perang berlanjut selama beberapa dekade. Setiap hari dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, yang kami tidak tahu adalah tujuan keberadaan entitas ini. Mengapa Transcendent akan kembali? Apa yang mungkin dia inginkan di pesawat ini? Jawabannya adalah sesuatu yang mengerikan. Menggunakan alam semesta sebagai pengorbanan, entitas ingin secara buatan meningkatkan bakatnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan dia memilih untuk memulai dengan alam semesta Anda sudah jelas. Alam semesta memiliki potensi paling besar dan akan menghasilkan keuntungan paling besar atas investasinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jiwa orang-orang yang dilahirkan di alam semesta selamanya terikat padanya. Inilah sebabnya ketika alam semesta hancur, bercahaya tidak lagi menjadi pilihan bagi mereka yang dilahirkan di sana. Namun, logika ini juga bekerja dengan cara lain. Karena alam semesta Anda memiliki akumulasi energi tertinggi yang pernah ada, secara logika alam semesta juga akan melahirkan para penggarap paling kuat yang pernah ada. Anda akan meningkat dengan bakat yang belum pernah terlihat sebelumnya di alam semesta. Yang Anda perlukan hanyalah waktu untuk berkembang. Waktu kamu tidak pernah diberikan karena keegoisan orang lain. Namun, dengan bakatmu datanglah sebuah kesempatan. Tuan Dion menutupi gigi, mencoba melewati bagian tersulit dari cerita untuknya. Karena dia tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah tercela dan tidak adil. Tapi itu adalah pilihan mereka. Harus membuat. Dalam dunia persilatan, konsep memberi dan menerima selalu menjadi hal yang lazim. Ketika Anda mencapai tingkatan baru dalam terpelintir, ada hukuman yang diberikan untuk itu. Ketika Anda dilahirkan dengan bakat luar biasa, hukuman Anda disesuaikan dengan itu. Dan semakin banyak Anda berkorban, semakin banyak yang Anda peroleh. Dengan menyumbangkan bakatmu dan menyegel semuanya, kami mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mentai entitas di penjara ini. Namun, entitas itu terlalu berlebihan bagi kami, dan pemahamannya tentang arsitektur yang dikarakterisasi dan segel jauh melampaui pemahaman kami. Faktanya, saya berani mengatakan bahwa ia adalah ahli nomor 1 di seluruh keberadaan. Ia tahu apa yang kami inginkan. Lakukan bahkan sebelum kita mewujudkannya. Dan hal itu terjadi tanpa bisa dijelaskan. Biarkan itu terjadi. Kemungkinan besar, dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan diri dari penjaranya sendiri. Membawa bakatmu bersamanya. Ini adalah pengabdian kedua kami. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 600 sampai kamu. Tuan Dion berlutut di hadapannya, memegang tangannya yang kasar di telapak tangannya yang kecil dan halus. Dion sepertinya tidak bereaksi terhadap apapun, tetap menatap apapun dengan lesu. Sepanjang ingatannya, dia belum mempunyai satu pemikiran pun yang koheren. Yang dia rasakan hanyalah semburan emosi. Kemarahan telah menyelimuti pikirannya dan darah esensinya yang mendidih. Yang hanya seimbang dengan darah rusa surgawi yang jumlahnya sangat tidak mencukupi,
terus-menerus mengambil alih kekuatan tekadnya yang hancur. Niat iblisnya mengesampingkan rasionalitasnya. Dan kesedihan di hatinya tampaknya menjadi satu-satunya hal yang menghentikannya melakukan sesuatu yang berada di antara mencabik-cabik gurunya dan merusak martabatnya, selamanya mencemari hubungan. Guru murid mereka, Tuan Dion mengetahui hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Tapi, dia bersedia menanggung konsekuensinya. Jika itu berarti sedikit saja kesempatan untuk menyelamatkan pikiran Dion, dia akan mengizinkannya. Sebagai kesadaran, hanya ada sedikit yang tersisa untuk ditawarkan kepada Dion. Yang tersisa hanyalah sedikit kekuatan yang tersisa di dalam dirinya, yang sebagian besar harus dia gunakan saat menyelamatkan Dion dari kubus penghancur yang coba digunakan Chen Glei untuk melawannya. Setelah kami menyegel orang-orangmu, klan kami sudah hancur. Karena segel itu, alam semesta ini kehilangan daya tariknya bagi banyak orang dan segera dilupakan. Begitu banyak klan yang berpartisipasi dalam perang di bawah bujukan entitas sehingga banyak klan paling kuat di kuadran kita tersapu habis. Sehingga klan Pakal dan Ragnar saat ini berakar sebagai dua klan Dewa Kaisar yang berkuasa di kuadran ini. Yang bisa kami lakukan untuk rakyat Anda hanyalah memastikan bahwa perang kami tidak pernah berdampak pada mereka. Dan karena jalur kultivasi sepenuhnya terputus bagi Anda manusia, Anda mengembangkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di alam semesta, sains. Meskipun konsep samar tentang hal semacam itu dapat dilihat di sana-sini, orang-orang Anda adalah orang pertama yang menerapkannya sejauh ini. Bahkan Sapientia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan metodemu. Jika sekte rusa surgawi kami dapat bertahan, kami akan dengan senang hati belajar dari metode Anda. Sebelum Anda semua orang percaya bahwa satu-satunya cara untuk memahami alam semesta adalah melalui filsafat dan pemahaman. Untuk secara perlahan membongkar daos dan kebenaran alam semesta. Namun, dunia fana mulai memahami alam semesta dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan populasi lainnya dalam sejarah. Sejarah modern Anda baru berumur 5.000 tahun yang lalu. Namun Anda telah memahami sesuatu seperti akibat kematian panas, sebuah konsep yang membutuhkan waktu miliaran tahun untuk dipahami oleh populasi dunia persilatan. Kalian semua sangat lemah secara fisik, namun struktur kalian tidak kalah dengan konsep dunia persilatan yang sama sekali. Jumlahmu sangat sedikit, namun pencapaianmu bisa dikatakan luar biasa dan hampir ajaib. Namun, kalian semua telah membayar harga yang tidak seorang pun harus membayarnya. Kalian memikul beban untuk memilih prospek masa depan kalian. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dengan bakat luar biasa kalian tidak akan memiliki pencapaian yang lebih besar jika kita tidak ikut campur? Tuan Dion mengangkat tangan kecilnya yang seperti batu giok, dengan lembut menyeka air mata darah dari wajah Dion. Dia bekerja perlahan, seolah Dion adalah boneka rapuh yang bisa roboh kapan saja. Banyak orang lupa berapa umur Dion, tetapi ibu kulit putih ke-25 tidak akan pernah lupa. Dia melihat Dion sebagai anak laki-lakinya sendiri, dia lebih jelas daripada siapapun betapa rapuhnya kondisi mentalnya. Dia menjalani ribuan tahun kehidupan. Tapi Dion hanya memiliki 19. Baru 19 tahun. Dion, aku, kata-katanya langsung tercekat di tenggorokannya. Dia tidak menyadari kapan Dion bergerak. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menemukan sepasang mata merah gelap yang menatap ke dalam jiwa. Bahkan sebagai mantan ahli formasi Dao. Bahkan sebagai seseorang yang menatap mata Raja Naga. Bahkan sebagai seseorang yang telah bertarung dengan gagah berani melawan entitas tersebut. Ibu putih ke-25 belum pernah merasakan tekanan seperti itu. Seolah-olah jiwa Dion menekan kesadarannya, mengancam akan menghancurkannya sepenuhnya. Matanya seperti kristal yang tenang, tidak mencerminkan emosi yang sama sekali. Namun, dia bisa merasakan kemarahan yang tertanam dalam dirinya. Dia bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan. Dion tidak bergerak. Dia hanya melihat, memindai mata berkilau seolah sedang mencari alasan untuk tidak menyerang. Pada saat berikutnya, ibu kulit putih ke-25 melakukan sesuatu yang berbeda dengan memperlakukannya sebagai binatang buas. Segala sesuatu dalam dirinya mengandung bahaya. Menyuruhnya melarikan diri, tapi dia menolak untuk meninggalkan Dion. Tidak lagi. Air mata mengalir dari matanya saat bibir lembutnya memberikan ciuman lembut ke dahi Dion. Lengannya memeluknya erat-erat, memeluknya dalam pelukannya. Setelah semuanya beres, kejadian tersebut bukanlah rahasia dunia persilatan. Namun, kami segera mengetahui mengapa entitas tersebut membiarkan dirinya ditutup secara sukarela. Dia telah memasang segelnya sendiri pada kami, tidak mengizinkan adanya bahaya dan pembicaraan tentang apa yang telah terjadi. Segel itu baru dibuka 19 tahun yang lalu, saat kamu lahir. Namun, orang-orang terus mengikuti, tanpa mengetahui bahwa mereka telah terbebas dari beban tersebut. Apa yang Dion dan Bensin tidak ketahui adalah bahwa Penatua Daiyu dan mereka yang berada di bawah kekuasaan entitas persetujuan tersebut pada segel yang sepenuhnya terpisah. Salah satu yang menindaki mereka hingga hari ini. Inilah alasannya mengapa Penatua Daiyu mendapat hukuman karena mengungkapkan kebenaran ketika dia berbicara dengan Dion hanya beberapa bulan sebelumnya.
Bahkan sekarang, dia berada di bawah kekuasaan entitas. Ibu kulit putih ke-25 terus memegangi Dion, berbicara dengan lembut. Alam fana menjadi hal yang tabu. Hampir tak tersentuh. Jika bukan karena teknologi alam fana menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat mengancam seniman bela diri pengumpul esensi yang lebih lemah, semua ikatan akan terputus sepenuhnya dari alam fana. Agar tidak membuat marah entitas tersebut. Namun, kalian semua terus maju dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga kalian tidak bisa lagi diabaikan. Oleh karena itu, untuk tunduk pada tekanan yang ditinggalkan oleh entitas tersebut, Akademi Bela Diri yang lebih lemah mulai mengadakan upacara tahunan dalam kemitraan dengan dunia fana. Hal ini memungkinkan terjadinya perdagangan persahabatan antara kami dan dunia Anda, yang memungkinkan budaya kami bertemu sampai batas tertentu. Tentu saja ini semua dimaksudkan untuk pertunjukan. Semua orang tahu bahwa mustahil bagi manusia untuk memiliki bakat yang cukup untuk diterima oleh dunia persilatan. Lagi pula, bakatmu telah disegel. Sampai kamu berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Cerita bersambung.